Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita coba akan belajar tentang bulan Dzulhijjah, keutamaan dan apa sih ibadah-ibadah yang kiranya bisa menambah pahala kita di bulan Dzulhijjah ini. Saya buat judul dalam Google Slide ini ya, legitkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Ini saya sendiri. Dan silakan buat adik-adik yang merasa duduk di bangku SMA, SMP dan SD, saya mencoba untuk membuat belajar dan ujian online di gorubah.com. Mari kita pelajari tentang pembahasan ini, legitkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Legitkan ibadah di bulan Dzulhijjah ini nanti ada dua pembahasan ya. Yang pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah sendiri, itu diantaranya Allah mengutamakannya dengan sumpah, ya nanti kita akan bahas, kemudian pahala ibadahnya sebanding dengan mati syahid. Kemudian pembahasan kedua yang ada di pembahasan ini adalah ibadah apa saja sih yang harus dilegitkan di bulan ini, diantaranya haji, puasa, sholat, sedekah, dzikir, membaca Al-Quran, dan berbakti kepada orang tua. Sebenarnya ibadahnya masih banyak lagi ya, cuma yang bisa saya rangkum ada 7. Kita pelajari di halaman selanjutnya. Ahlan wa sahlan ya, selamat datang. Dan bagi adik-adik yang pengen belajar ya, khususnya di bangku SMP, SMA, dan SD, untuk pelajaran diniah insya Allah saya akan buatkan belajar dan ujian online-nya di gorubah.com. Ini saya sendiri. Jika ada pertanyaan ini WhatsApp saja silakan atau email. Ya, pembahasan pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Mari kita pelajari bersama. Ayo semangat. Yang pertama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dengan sumpah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka yang dijadikan objek sumpahnya adalah sesuatu yang mulia. Makanya bulan Dzulhijjah ini kenapa sih sesuatu yang sangat Allah muliakan? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, qala Allah taala wal fajri walayalin ashr. Demi fajar, yaitu waktu subuh. Ya, jadi setelah sepertiga malam terakhir dan sebelum waktu duha, itu namanya subuh. Walayalin ashr, dan 10 dan layal itu malam-malam ya, malam-malam yang jumlahnya 10. Ini penjelasan dari para ulama dan saya mengambilnya dari beberapa website. Nanti di bagian akhir di Google Slide ini saya lampirkan maroji dari internet website-website yang saya ambil sebagai rujukan. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr di awal-awal surah yang artinya wal fajri walayalin ashr ya, demi fajar dan malam yang 10. Ini tafsiran para ulama, malam yang 10 adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya. Dan ini adalah tafsir mayoritas mufassirin. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ini adalah pendapat yang benar. Mengapa sih di sini mayoritas mufassirin? Karena sebagian ulama lain menafsirkan walayalin ashr ini 10 malam yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar, malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ini ada sebagian ulama lain mufassirin ya yang menafsirkan ayat ini walayalin ashr ya, dan 10 malam, yaitu 10 malam bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Namun jumhur ulama ya, mayoritas ulama mufassirin menafsirkan bahwasanya walayalin ashr di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan kedua di bulan Dzulhijjah ini apa? Yaitu pahala ibadahnya sebanding dengan mati syahid. Masya Allah ya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh ibadah di bulan Dzulhijjah, mengharapkan pahala karena Allah ya, mengharapkan pahala untuk meraih keridhaan Allah, maka ibadah kita layak untuk disandingkan dengan ibadahnya para syuhada. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni asyrul Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah, qala wala mithlahunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhu biturab. Rawahul Bazzar wa Ibnu Hibban wa sahahahul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling utama dari hari-hari di dunia ini, ya kita hidup di dunia ini adalah 10 hari. Nah ini ya, ayyamul ashr, 10 hari, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah? Nah, seperti itu ya. Wala mithlahunna fisabilillah ya. Jadi para sahabat di sini bertanya ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya betul ya.
pahalanya ya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Walaupun jika dibandingkan dengan pahala jihad. Nah, seperti itu, Masya Allah tuh ya. Makanya kita harus semangat untuk senantiasa bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Ya, illa ya kecuali jika dia sampai yaitu yang berjihad tadi ya sampai tersungkur di atas tanah. Ya, jadi maksudnya tersungkur di atas tanah itu dia mati syahid. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih Rasulullah SAW mengabarkan pahala Dzulhijjah itu dengan syahid? Ya, kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk penggolongan dalam bulan-bulan haram. Ya, bulan haram di dalam Islam itu ada 4. Ya, di antaranya adalah Dzulhijjah. Bulan haram itu apa? Puasanya bulan yang di dalam tidak boleh berperang. Ya, karena ada salah satu ritual haji. Ya, makanya tidak boleh berperang. Harus di bulan-bulan tersebut harus damai. Nah, ketika seorang muslim tidak bisa berperang, maka dia membutuhkan pahala yang sebanding dengan syahid. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, kalian tidak perlu khawatir. Nah, jadi seolah-olah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, kalian tidak perlu khawatir takut pahala jihad di bulan haram ini. Makanya silakan perbanyak pahala-pahala yang sebanding dengan pahala mati syahid. Nah, seperti itu. Kemudian kaidah besar yang harus kita pahami di dalam bulan Dzulhijjah ini bahwasanya pahala dan dosa di bulan ini yaitu di bulan Dzulhijjah sama-sama dijumbuhkan, sama-sama dibesarkan. Ya, ini perkataan yang saya ambil dari beberapa website. Nanti websitenya ada di bagian akhir dari slide ini ya. Al-bu'du 'anil ma'asi ya. Jadi di bulan Dzulhijjah ini harus lebih jauh dari maksiat ya. Ini perkataan para ulama ya. Fakama anna ta'ata asbabu lil qurbi min Allah ta'ala fal ma'asi asbabun li bu'di anillah wa tardu minar rahmatih wa qad yahramul insanu rahmatullah bisabibi dan bu yartaqibuhu ya. Ketika ketaatan menjadi sebab dekatnya hamba kepada Allah, maka ya ketaatan ya menjadi dekat seorang hamba kepada Allah, maka maksiat pun menjadi sebab jauhnya hamba dari Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika seseorang semakin beribadah kepada Allah, maka dia pun semakin dekat kepada Allah. Dan kebalikannya, ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka dia pun jauh dari Allah. Bukan hanya jauh dari Allah saja, namun apa? Serta ditolaknya ia mendapat rahmat Allah. Ya, maka seseorang diharamkan dari rahmat Allah karena dosanya yang menumpuk-numpuk. Makanya seperti itu. Ya, rahmat Allah kan bisa berarti di dunia rizkinya menjadi barokah, ya keluarganya menjadi harmonis dan sebagainya. Adapun rahmat Allah di akhirat nanti berupa surga. Dan ini kita sangat membutuhkan rahmat Allah ya di dunia ini agar pekerjaan kita menjadi mudah, ya rumah tangga kita pun menjadi tentram dan sebagainya. Itu semua tidaklah lain kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita pun harus sering berupaya untuk melaksanakan ketaatan ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua ini ya, bahwasanya ibadah yang harus dilanjutkan di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Yang pertama apa? Ada manasikul haji wal umrah. Jadi kita manasik haji dan umrah, dan Masya Allah ya qadarullah. Ya, rekaman ini dibuat ketika wabah Covid masih melanda, dan yang saya ketahui berita di Saudi sana bahwasanya untuk tahun ini tahun 2020 tetap dilaksanakan ibadah haji, namun khusus untuk warga Makkah saja. Ya, untuk warga non Mekah ya bisa jadi, atau bahkan seluruh warga selain Saudi lah tidak diperkenankan untuk ibadah haji ya, karena untuk mengantisipasi semakin menjalarnya penyakit COVID-19 ini ya. Jadi kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, dan kalaupun tidak mengangkat penyakit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa memberikan kita kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah, muttafaqun alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ibadah umrah ke umrah selanjutnya ya. Jadi kalau umrah kan bebas ya, bisa setiap bulan sebagai penebus dosa gitu. Jadi misalkan dia umrah di bulan Muharram, kemudian umrah lagi di bulan Safar lah. Bulan Muharram dan Safar itu ketika dia melakukan dosa, ibadah umrohnya itu sebagai penebus dosa di antara keduanya. Dan haji yang sah ya wal hajjul mabrur, tiada balasan yang lebih tepat kecuali surga. Makanya kita sangat menyarankan ya bagi saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta, maka manfaatkanlah untuk haji. Walaupun antri ya, misalkan 10 tahun dan sebagainya, qadarullah lah, semakin banyak kaum muslimin. Ya, makanya kalau saya pribadi ya,
ketika punya uang lebih dan bisa untuk haji furoda, maka ya laksanakan haji furoda lah. Walaupun misalkan seharga mobil ya 200 juta, 300 juta, tapi tidak, jika kita pikirkan lebih, bahwasanya itu sebanding lah 200 juta. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga ya, wal hajjul mabrur, haji yang sah ya, yang tidak ada kemaksiatan dan sebagainya, itu pahalanya apa? Surga. Makanya ketika kita punya uang lebih ya, 200 juta, 300 juta, bisa melaksanakan haji furoda, kita bersungguh-sungguh, maka niatkan dan laksanakan untuk haji tersebut. Yang pertama, amalan yang harus kita lanjutkan di bulan Ramadan ini, di bulan Dzulhijjah ini adalah apa? Manasik haji dan umrah. Kemudian amalan kedua yang kita lanjutkan di bulan Dzulhijjah ini yaitu puasa, khususnya puasa Arafah. Faqal siyamu yaumi Arafah ihtasib 'ala Allahi ayyukaffira as-sana allati qablahu wallati ba'dahu. Puasanya Rasulullah SAW sabda, puasa Arafah ya, puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, Allah akan menghitungnya sebagai penebus dosa ya, sebagai penebus dosa. Kapan penebus dosanya itu? Setahun sebelumnya ya, asan allati qablahu, dan setelahnya, allati qablah, allati ba'dahu, dan setelahnya. Ya, di sini jadi Masya Allah ya, ketika kita puasa sehari saja, puasa kalau di Indonesia kan 12 jam ya, itu kafarohnya ya bisa menebus dosa 2 tahun, bayangkan Masya Allah ya. Jadi sebelumnya dan setelahnya dalam setahun. Nah, tentunya dengan syarat-syarat yang harus diterapkan ketika melaksanakan puasa ini. Bahkan di sebagian riwayat semisal Sa'ad bin Musayyib kalau tidak salah, itu ketika bulan Dzulhijjah ini dia tidak pernah keluar rumah, bahkan ya paling keluar rumah untuk sholat jamaah, kemudian sudah masuk ke dalam rumah lagi. Sampai orang-orang mengatakan bahwasanya sulit untuk menemui Sa'ad bin Musayyib. Kenapa? Karena memang beliau ingin mendapatkan ini, faidah dari puasa ini ya. Ketika dia di rumah saja, meminimalisir dengan bertemu orang, karena bisa jadi ketika bertemu orang, seseorang akan berghibah, seseorang akan berdusta ya, seseorang akan mendolimi orang lain, dan bisa jadi sesuatu yang tidak disengaja dan tidak diniatkan gitu. Namun karena bertemu orang lain, maka dia bisa bermaksiat. Makanya kita jagalah ketika puasa Arafah kita, lidah kita, perbuatan kita dan sebagainya. Kenapa? Karena akan mendapatkan kafaroh ini ya, sebagai penebus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian ibadah yang harus dilanjutkan di bulan Dzulhijjah ini yang ketiga adalah as-shalah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Jadi hadis ini tentang hadis qudsi ya, hadis yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada hambanya, kepada umatnya. Apa ya sih yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulnya? Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, rawahul Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hambaku ya senantiasa mendekat kepadaku ya, dengan apa? Dengan sholat sunnah tuh. Makanya ketika kita ingin dekat kepada Allah ya, maka harus perbanyak sholat sunnah. Nah, efeknya apa sih ketika seorang hamba itu senantiasa sholat sunnah? Sehingga aku ya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tuh, Masya Allah ya. Kita lah ya sebagai seorang pegawai gitu, ketika kita ingin dicintai mudir, dicintai direktur, dicintai kepala sekolah, dicintai pimpinan perusahaan dan sebagainya, kita melakukan segala hal lah, ketaatan, berangkat pagi, mengerjakan tugas, tidak melewati deadline dan sebagainya. Kenapa sih kita melakukan itu ya? Karena agar dicintai pemimpin kita ya, direktur kita, pimpinan kita dan sebagainya. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka kita harus perbanyak salat sunnah. Kemudian ibadah yang harus dilanjutkan di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah at-takbir, tahmid, tahlil ya, dan zikir secara umum. Namun kalau untuk di bulan Dzulhijjah ini zikir khususnya takbir, tahmid dan tahlil. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la uhibbu ilaihi al-amalu ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashar. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid, rawahu Ahmad ya. Rasulullah bersabda yang artinya tidaklah ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah ya. Jadi semua hari agung sebenarnya ya, namun yang paling agung di sisi Allah adalah apa? Dan tidak pula ibadah yang paling dicintai ya. Jadi ibadah pun semuanya dicintai ya oleh Allah ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Muharram, semua ibadah dicintai Allah. Tapi ibadah yang paling dicintai itu ketika bulan apa? Ketika di 10 hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW
mewasiatkan kepada kita semua apa? Maka perbanyaklah dengan tahlil, takbir dan tahmid seperti itu. Ya, jadi di sebagian riwayat itu seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya itu ke pasar ya, masya Allah. Semangat sekali para sahabat itu. Ke pasar untuk apa sih? Untuk berjualan tidak ya. Jadi Abu Hurairah, Ibnu Umar itu ke pasar tidak berjualan, tapi apa? Takbir gitu loh. Ayo ngajak takbir di 10 hari terakhir seperti itu ya. Namun kalau kita bukan Pak RT, bukan Pak Lurah ya, bukan gubernur, bukan presiden, maka ya minimal kita takbir, tahmid, tahlilnya dengan suara rendah lah. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu ya. Tidak perlu dengan suara kencang dan sebagainya. Karena bisa jadi kita malu ya, bisa jadi kita kita malu lah karena mungkin tidak terbiasa dengan ibadah seperti ini, maka cukup dengan sir saja ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita punya jabatan ya bagus kalau misalkan bisa diagungkan zikir-zikir ini di bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah yang harus dilanjutkan di bulan ini yaitu di bulan Dzulhijjah yang kelima ya apa? Bersedekah atau zakat ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasat shadaqatan min mal." Ya, puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Iya, jadi bahkan ya puasanya az-zakah bimana numu ya, puasanya zakat itu artinya numu ya, numu itu sesuatu yang tumbuh. Semakin kita berzakat, semakin kita bersedekah, maka kita semakin menumbuhkan harta kita. Dan arti tumbuh di sini artinya barokah ya, bukan berarti misalkan ketika kita misalkan sedekah 10.000 ya, kemudian otomatis uang kita menjadi 100.000 ya. Jadi arti bertambah di sini artinya bertambahnya barokah gitu. Jadi misalkan ketika kita bersedekah ya, misalkan kendaraan kita tidak cepat rusak ya, keluarga kita harmonis, dia tidak marah-marah ya. Ini membuat barokah ya, makanan kita yang asalnya sedikit lah tapi mengenyangkan dan menyehatkan, itu namanya barokah. Tidak masalah harta, makanan, kendaraan tidak menjadi banyak, tapi yang penting barokah sesuai dengan fungsinya. Kemudian ibadah yang harus dilanjutkan di bulan ini yaitu di bulan Dzulhijjah yang keenam apa? Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya haji, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zikir, sedekah ini di website-website para ulama banyak ya disebutkan. Nah, dari yang 6 sama 7 ini saya pribadi yang menambahkan ya. Yang keenam, apa ibadah yang harus dilanjutkan di bulan ini? Membaca Al-Quran ya. Kenapa sih? Karena Masya Allah ya, ada hadis Nabi SAW yang sangat membuat kita semangat untuk menghafal Al-Quran atau bahkan sekedar membaca Al-Quran lah ya. Anna Rasulullah SAW qala, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalha." La aqul alif lam mim harf, bal alif harf wa lam harf wa mim harf ya. Sahih Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari umat Nabi Muhammad SAW ini yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan ya. Satu kebaikan itu ya, sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 tuh. Masya Allah ya. Kita baca bismillah berapa itu? Ba, sin, mim, lafzul jalal 5 tuh. Banyak sekali ya, itu hanya mengucapkan bismillah. Rasulullah SAW melanjutkan, aku tidak katakan alif lam mim ya, 3 huruf ini alif lam mim itu satu huruf ya. Tidak, Rasulullah tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf tuh. Masya Allah ya. Jadi ketika kita misalkan membaca surat Al-Baqarah alif lam mim itu 3 huruf, itu 3 huruf dikali 10 maka menjadi 30. Itu 30 kebaikan, 30 pahala untuk kita semua. Itu Masya Allah ya, hanya satu ayat mendapat 30 kebaikan. Lalu bagaimana misalkan 100 ayat ya, misalkan kita membaca Al-Baqarah lengkap ditambah Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya, Masya Allah pahala yang berlimpah untuk kita. Makanya ketika di hari-hari biasa saja kita bisa mendapatkan ribuan ya bahkan jutaan pahala, lalu bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Dzulhijjah ini, Masya Allah. Dan yang ketujuh ini pula ya, yang di website para ulama tidak ada dan saya sendiri yang menambahkan, apa amalan yang harus kita lanjutkan ya, yang kita harus semangat sekali lah untuk mengerjakan di bulan Dzulhijjah itu, di bulan Dzulhijjah ini, yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yamudda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah, rawahu Ahmad. Wa qala Syu'aib al-Arnaud haditsun sahih.
Rasulullah SAW bersabda, siapa saja ya dari umat Nabi SAW ya yang senang dipanjangkan umurnya, siapapun lah, kita semua, saya pribadi pun senang dipanjangkan umurnya ya, yang penting untuk beramal soleh dan ditambahkan rezekinya. Siapa saja lah ini, bahkan bisa jadi orang kafir pun suka untuk dipanjangkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua. Nah, seperti itu ya, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, yang pertama apa, harus berbakti kepada kedua orang tua, ayah kita, ibu kita, khususnya ibu kita ya, dan sambunglah tali kekerabatan. Nah, seperti itu ya. Jadi masya Allah lah, kadang kita pribadi ya terlalu fokus untuk sholat ya, terlalu semangat untuk puasa, terlalu gemar untuk bersedekah, namun kepada orang tua kita melupakannya ya, seperti itu. Makanya saya di sini tulis ada dua hal minimal yang harus dilakukan anak terhadap orang tuanya. Satu, mendoakannya, itu minimal sekali ya, mendoakannya ya, di sholatnya, di doanya dan sebagainya didoakan ya. Rabbik firli wali walidaya, ya Allah, Rabbik firli, ampunilah aku, wali walidaya, dan kedua orang tua, seperti itu. Itu minimalnya ya. Itu minimalnya, kita harus mendoakan orang tua kita, dan orang tua kita senang lah. Bahkan bisa jadi nanti ketika kita punya anak dan anak kita pun mendoakan kita akan merasa senang sekali. Kemudian yang kedua ya, yang minimalnya harus dilaksanakan oleh seorang anak terhadap orang tuanya apa? Bersikap sopan dan berkata santun. Nah, seperti itu ya. Bisa jadi misalkan kita malas disuruh orang tua untuk ya biasalah qadarullah ya, misalkan orang tua ibulah ya, misalkan pengen masak sesuatu kemudian ada bumbu-bumbu yang kurang itu. Kadang kita malas ya dan sebagainya, wajar lah anak. Apalagi kadang misalkan kita sedang mainan kemudian ada rasa malas ya. Namun seminimal-minimalnya itu kita bersikap sopan ya, misal berkata santun terhadap orang tua, itu minimalnya ya. Mungkin orang tua itu kalau kita tidak melaksanakan perintahnya mungkin marah, tapi tidak marah sekali. Tapi ketika kita sudah bersikapnya tidak sopan, berkatanya juga tidak santun, itu orang tua lebih marah lagi ya, daripada kita sekedar untuk tidak melaksanakan perintahnya, seperti itu ya. Jadi saya wasiatkan untuk kepada para pemirsa ya, atau bahkan untuk saya pribadi lah, ada dua hal minimal yang harus dilakukan anak terhadap orang tuanya. Yang pertama mendoakannya ya, yang kedua bersikap sopan dan berkata santun, ini paling minimal. Ini ada 7 ya, ada 7 amalan yang harus kita legitkan, yang harus kita semangati pada bulan Ramadan ini ya. Yang pertama pada bulan Dzulhijjah ini, yang pertama haji dan umroh ya. Qadarullah untuk tahun ini tidak bisa ya, semogalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk tahun-tahun ke depan untuk berhaji ke Baitullah. Yang kedua puasa Arafah. Oh ya, yang kedua ini tadi ada beberapa hal yang lupa saya sampaikan. Puasanya, para ulama memang berbeda pendapat tentang apa sih puasa yang bisa dikerjakan pada bulan Dzulhijjah ini ya. Sebagian ulama mengatakan memang 9 hari puasa ya, jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah itu untuk puasa semuanya, seperti itu ya sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, puasa ya yang penting ada nasnya. Misalkan kita terbiasa puasa Daud ya, puasa Daud itu kan selang-seling ya, berarti misalkan ada 9 hari kita bisa puasa 5 hari, nah seperti itu. Ataupun misalkan kita terbiasa puasa Senin Kemis ya, 9 hari misalkan Senin Kemis, berarti berapa, bisa hampir sama lah ya, ya mungkin bisa sekitar 3 sampai 4 atau berapa lah kita. Saya tadi tidak hitung-hitungan ya, seperti itu ya. Jadi sebagian ulama memang mengatakan boleh ya puasa 9 hari, namun sebagian ulama mengatakan lagi puasa yang ada nasnya dan kita terbiasa, misalkan puasa Daud ya, puasa yang selang-seling atau puasa yang Senin Kemis seperti itu ya. Kemudian sholat sunnah ini apa saja lah ya, misalkan sholat sunnah rawatib setelah atau sebelum sholat wajib ya, bisa jadi sholat duha, bisa jadi qiyamul lail ya, bisa jadi sholat setelah wudhu dan sebagainya. Kita harus perbanyak lagi, lebih semangat ya, khususnya di bulan Dzulhijjah ini melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang keempat sedekah atau zakat ya. Jadi misalkan kita sudah sampai haul nih, kalau bisa kita sampai haul itu pas di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena ketika kita zakat ya di bulan Dzulhijjah ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sedekah lah ya, kita memberikan makan, memberikan hadiah ya kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan bulan Dzulhijjah ini. Kemudian tahlil, takbir dan tahmid.
Kalau kita mampu untuk lantang ya di masyarakat umum silakan. Tapi kalau kita ya hanya sebagai warga biasa lah, cukup dengan suara yang lirih ya untuk kita perdengarkan sendiri. Kemudian yang keenam membaca Al-Quran, dan ini seperti yang tadi saya katakan ya, jadi satu huruf itu mendapat 10 kebaikan. Lalu bagaimana kalau misalkan ratusan bahkan jutaan huruf, apalagi di bulan Dzulhijjah ini. Dan yang ketujuh yang ya mungkin sebagian kita melupakannya lah, kita terlalu semangat sholat, ya terlalu gemar bersedekah namun lupa berbakti kepada orang tua. Kemudian mufradat ya, saya biasanya kalau mengajar anak-anak itu ketika menghafal dalil juga diujikan masalah mufradatnya. Ini jumhur mayoritas, kemudian turab tanah, kemudian yumadu dipanjangkan, kafaroh menghapus ya, nawafil tambahan atau bisa juga sunnah ya, misalkan sholatun nawafil, sholat tambahan maksudnya sholat sunnah, kemudian nakosot berkurang. Kemudian saya mencoba untuk menyisipkan peta haji ini ya. Ada 7 di sini langkah-langkahnya ketika nanti kita berhaji. Yang pertama miqat ini ya. Jadi niat untuk berhaji, kemudian yang kedua ke Mekah untuk tawaf ifadah ya, kemudian ke Mina ya. Kemudian bermalam di Mina, kemudian besoknya di Arafah untuk wukuf, kemudian kita ke Musdalifah, kemudian kita ke Mina lagi, kemudian terakhir ya kita ke Mekah untuk tawaf wada, seperti itu ya. Jazakallahu ilman wa hirsan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat ya, semangat untuk belajar dan semangat untuk beribadah. Jadi kita beribadah dapat dari belajar, dan ini untuk adik-adik yang duduk di bangku SD, SMP dan SMA, insya Allah saya mencoba untuk membuat belajar dan ujian online di gorubah.com. Jika ada pertanyaan, ini WhatsApp saya atau email. Nah, ya ini WhatsApp gorubah.com ya. Kalau saya bagikan slide ini, tinggal kalian klik di sini. Dan ini yang tadi saya sebutkan, ada beberapa website yang jadi saya sebagai marojiknya. Yang pertama di said.net ini, yang kedua di islamway.net, kemudian yang ketiga di alukah.net. Dan ini terima kasih untuk mendapatkan tema dari Google Slide ini. Ya, ini murojaahnya seperti ini. Tampilan dari Google Slide ini. Nanti coba saya lampirkan di deskripsi. Nah, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan lanjutkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.